kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Kami tahu kami sedang hidup di ujung akhir zaman, di mana kehidupan kami hari-hari ini semakin mendekati kedatangan Tuhan untuk menjemput kami sebagai calon mempelai Kristus. Itu sebabnya setiap hari kami mau berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri kami baik-baik melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami tetap kuat, untuk kami tetap berdiri teguh sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya, tetap semangat, tetap punya pengharapan bersama Tuhan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana melepaskan pengampunan. Orang banyak hari-hari ini tidak begitu mudah melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena tingkat kejahatan seseorang, raja tega, orang sudah nggak punya hati nurani, itu sudah ada di sekitar kita semua. Karena ini sudah akhir zaman, iblis lagi pakai orang-orang yang jahat itu makin jahat. Kenapa tujuan Tuhan kita ada di sekitar orang yang makin jahat? Tujuan Tuhan kita sebagai orang benar supaya makin dimurnikan. Tadi pagi saya buat renungan tentang bagaimana kita ini sebagai umat yang terpanggil, ya, terpilih, bahkan sebagai umat yang setia untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Artinya hari ini persiapkan diri kita baik-baik. Jangan persiapkan apa-apa, karena kalau kita persiapkan harta kita buat anak cucu kita hari ini kaya, kita hari ini kalau tidak selamat. Saudara tahu harta, tahta, kesuksesan itu semua nggak akan pernah punya nilai kekal. Sekali lagi, apa yang membuat kita stres hari-hari ini cuman punya nilai yang fana. Tapi kita lupa ketika Yesus menjemput saudara dan saya, kita dijemput hari-hari ini sebagai calon mempelai Kristus. Persiapkan diri kita baik-baik. Kalau saudara baca di Wahyu 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Saya bawa dulu. Saya akan bawa saudara betapa ruginya kalau hari-hari ini kita tidak pernah bisa melepaskan pengampunan. Marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, dan memuliakan Tuhan, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Kita sebagai calon pengantin hari ini, kalau tahu ini sudah akhir zaman, yang jadi pertanyaannya, mungkin kita hari ini cuma mempersiapkan harta anak-anak supaya hidup dengan baik, tapi kita lupa mempersiapkan diri kita sebagai calon pengantin Kristus. Hari ini pastikan, terutama kenapa saya hari ini membahas tentang lepaskan pengampunan. Yang membuat saya bertobat untuk melepaskan pengampunan walaupun sakitnya luar biasa, itu ketika 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Nanti saya ulang kembali, review, supaya kita setiap hari mempersiapkan diri kita sebagai calon pengantin. Ingat ya, calon pengantin Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Kita baca terlebih dahulu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Hari ini dengan melepaskan pengampunan itu bukan kerugian besar. Bu Eli rugi mengampuni orang yang merugikan kita, enggak ada. Karena firman jelas berkata, kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Berarti kalau kita melepaskan pengampunan, itu kita sedang membawa diri kita keluar dari maut.
Kita sedang hari ini membawa diri kita sendiri, bukan urusannya. Saudara mengampuni tidak ada urusannya saudara dengan suamimu yang hari ini masih menyakiti. Mungkin urusannya dengan istrimu yang hari ini mungkin kabur dengan orang lain. Istri yang menyakiti, suami yang menyakiti, mertua yang menyakiti, anak-anak yang menyakiti, ipar yang menyakiti, pelakor yang menyakiti. Tidak ada hubungannya sama sekali. Pastikan ketika saudara mengerti ayat ini, kita melepaskan pengampunan, kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita karena urusannya dengan kita dan Tuhan. Urusannya dengan diri kita sendiri. Apakah kita mau tetap di dalam maut atau kita hari ini keluar dari dalam maut, karena kita hari ini berkata, aku mau melepaskan pengampunan. Aku tidak mau membenci saudaraku. Lihat ya ayat 15. Saya review kembali supaya yang hari-hari ini disakiti orang yang tingkat tinggi, segeralah lepaskan pengampunan. Sekali lagi, melepaskan pengampunan tidak ada urusannya dengan orang-orang yang menyakiti kita. Tapi ini semua akan menguntungkan kita untuk kita segera keluar dari dalam maut. Karena sebagai pengantin Kristus kita harus siap sedia. Karena kita tidak tahu kapan kita ini meninggal, kapan Tuhan itu datang sewaktu-waktu, kapan rapture, pengangkatan itu terjadi. Saya percaya, kalau rapture itu terjadi, saudara tidak akan pernah terangkat. Walaupun statusmu hamba Tuhan, statusmu sebagai donatur, statusmu hari ini sebagai apa? WL, sebagai usher di gereja, gembala. Kalau di dalam kehidupan kita tidak bisa melepaskan pengampunan, maka jangan mimpi kita akan terangkat bersama orang-orang kudus. Kita bukan orang kudus, tapi kita orang yang menentukan pilihan untuk tinggal di dalam maut. Bahkan ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Pastikan apapun yang bentuk sakit hati hari ini, jangan berkata, tunggu waktu Bu Eli, saya baru bisa mengampuni. Semakin saudara berkata, tunggu waktu, semakin saudara tidak akan pernah bisa melepaskan pengampunan. Karena semakin hari, rasa sakit itu akan semakin menumpuk dan akhirnya menjadi dendam kesumat. Makanya hari-hari ini yuk jangan pernah bangga jadi orang Kristen kalau statusmu sebagai pembunuh yang tinggal di dalam maut, tidak pernah punya hidup kekal. Alangkah jauh lebih baik kalau saudara baca di 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Tuhan terang, kita gelap, passwordnya tidak pernah cocok. Makanya kalau orang tidak bisa melepaskan pengampunan, saudara sedang ada di dalam gelap. Sementara Kristus itu terang. Kira-kira bisa tidak terang dan gelap dipersatukan? Tidak akan pernah bisa. Itu sebabnya lepaskan pengampunan segera mungkin. Nanti kita belajar bagaimana Daud itu punya pemikiran untuk dia hari itu tidak pernah mau sakit hati walaupun sakit hatinya. Ya, lihat di 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Hari-hari ini jangan jadi orang benar, tapi senyatanya di pemandangan Tuhan kita pembunuh, pendusta, dan kita ini hidup dalam gelap. Hari ini jangan pernah mau menyandang status ini. Karena kalau kita mempertahankan status pembunuh, pendusta, dan kita hidup dalam gelap, maka kita hari ini tidak akan pernah menikmati yang namanya hidup dalam kekekalan. Tapi kita sendiri mengambil keputusan untuk tinggal di dalam maut. Tidak mungkin hari ini, pastikan kita juga nggak mungkin jadi pendusta. Kalau salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan adalah kita juga
pasti mampu mengasihi suami kita, mengasihi ipar kita, mengasihi mertua yang galak, mengasihi teman yang menfitnah kita. Salah satu bentuk kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama manusia. Itu hukumnya jelas. Saudara tidak bisa hukum itu vertikal, hanya vertikal tapi horizontal juga tidak jalan. Saudara tidak bisa. Alangkah hari ini kita tahu ketika kita mengasihi Allah, otomatis kita juga bisa mengasihi sesama manusia. Tidak ada orang yang bilang, Tuhan aku mengasihimu. Saudara kalau ke gereja nangis-nangis, sementara suamimu di sampingmu, engkau tidak bisa mengasihi. Iparmu yang dekat satu rumah dengan engkau nggak bisa mengasihi. Mertuamu yang satu rumah mungkin tidak satu rumah dengan engkau juga nggak bisa mengasihi. Semua itu hanya kebohongan di mata Tuhan. Salah satu bentuk engkau mengasihi Tuhan, maka engkau bisa mengasihi sesama manusia. Tuhan mungkin tidak terlihat saudara ya, tapi bentuk kita mengasihi Tuhan yaitu kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Makanya dari ini kita belajar lepaskan pengampunan. Yang pagi ini ikut live saya lagi juengkel Bu Eli. Saya memang lagi juengkel. Sekali lagi jangan hari ini bodoh kita dibunuh oleh sakit hati. Segeralah lepaskan pengampunan. Karena ingatkan diri kita sebagai calon pengantin Kristus. Calon pengantin Kristus bersiap-siap. Jangan status kita calon pengantin Kristus, tapi kita hidup sebagai pembunuh, pendusta, dan kita hidup dalam gelap. Maka kita bukan calon pengantin Kristus, kita adalah calon pengantinnya iblis. Kita bukan mempelai Kristus. Pastikan sebagai pengikut Kristus kita dipanggil. Ya, kita hari ini percayalah bukan hari ini dipanggil sebagai siapa saudara. Kita bukan dipanggil sebagai pengikut iblis. Kita bukan dipanggil untuk tidak bisa mengampuni. Kita bukan dipanggil untuk membenci seseorang, tapi kita dipanggil oleh Kristus sebagai pilihannya untuk bisa mengampuni setiap waktu. Jadi hari ini standarnya kita kalau ngelepasin pengampunan jangan tunggu waktunya. Setiap waktu disakiti lepas. Disakiti, lepaskan segera. Jangan pernah simpan sampah di dalam hati kita hanya karena kita hari ini bertahan dengan harga diri. Setialah sebagai istri bertahan bukan dengan harga diri. Sebagai calon pengantin Kristus, kalau kita tahu status kita sebagai istri, maka kita sebagai istri yang selalu melepaskan pengampunan. Sebagai suami, selalu melepaskan pengampunan. Sebagai anak, melepaskan pengampunan kepada orang tua. Sebagai orang tua, selalu lepaskan pengampunan kepada anak. Walaupun anak tidak hormat sama kita, sekalipun anak menyakiti hidup kita, tapi sebagai calon pengantin Kristus, lepaskan pengampunan itu setiap waktu. Jadi setiap waktu itu artinya tidak boleh sedetik pun kita boleh taruh simpan itu di dalam dada. Sekali lagi kita harus melepaskan pengampunan itu setiap waktu. Itu sebabnya hari ini yuk kita belajar dari seorang Daud. Bagaimana Daud berkata di Mazmur 18 ayat 25 sampai 26a kita belajar ya. Hari ini pastikan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang sebagai orang tua juga, siapapun kita, mertua atau kita sebagai menantu, posisi kita, pastikan hati kita sebagai calon pengantinnya jangan pernah izinkan sedetik pun sampah sakit hati ada di dalam hidup saudara dan saya. Pastikan hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan lepaskan pengampunan setiap detik, setiap waktu. Ketika kita ingat kita masih ada nafas, kita harus setiap waktu melepaskan pengampunan. Sesakit apapun Bu Eli, jelas. Karena kita bukan pembunuh, pendusta, dan kita bukan anak gelap. Tapi kita adalah terang Kristus. Mazmur 18 ayat 25 sampai 26. Kenapa kita perlu melepaskan pengampunan? Itu bukan urusan kita lagi. Saudara mungkin bilang gini, nanti jadi keset gimana Bu Eli? Sudahlah, urusannya dengan Tuhan. Yang pasti orang yang menyakiti hidup kita tidak akan pernah bebas.
Orang yang menyakiti biji mata Allah itu totalannya sama. Yang punya hidup kita itu siapa? Bapak di surga. Kalau biji matanya disakiti, Bapak itu pasti sakit. Makanya ketika Paulus itu membunuh banyak pengikut Kristus, Yesus berkata kepada Paulus, kenapa engkau sakiti aku? Kenapa Paulus engkau sakiti aku? Tuhan jelas berkata kepada Saulus pada waktu itu. Hari ini juga mungkin orang yang nyakiti kita bisa gemuk, segar. Pastikan orang-orang yang menyakiti kita sedang menyakiti Tuhan. Karena kita sebagai biji mata Tuhan. Tuhan begitu sakit saudara. Ya, kita aja sebagai orang tua. Coba, saya itu kemarin dengar, saya dulu juga kalau anak saya lagi sekolah dulu masih di TK, playgroup. Anak saya kalau sudah didorong-dorong sama temannya, didorong-dorong gini sama temannya, saya itu jengkel saudara, walaupun itu saya tahu itu anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, saya pernah juga satu kali, seketika waktu anak-anak masih kecil playgroup, saya lihat ada anak yang suka bully anak saya, anak ini suka menggangguin anak saya, suka dorong-dorong, tanpa sepengetahuan, saudara tahu, saya juga cubit anak itu, saya juga cubit, saya marahi anak itu. Walaupun saya waktu mau cubit anak itu saya lihat kanan kiri gitu saya tarik bajunya gini, saya bilang gini, aduh kalau tahu mamanya gimana. Tapi jengkel. Saudara bayangin, Bapak di surga sama halnya. Ketika kita lihat anak kita dicubit orang, temennya aja, yang kita tahu ini anak nggak ngerti apa-apa, masih kecil, kita aja berusaha cubit balik. Jangan gituin anak saya gitu. Ya, kita jengkel. Sama, Bapak di surga begitu sakit. Makanya Daud berkata, karena itu Tuhan membalas kepadaku. Bukan ini, bentar. Di Mazmur, sebentar, salah. 35, ayat 1 dan 23. Maaf, salah. Mazmur 35, ayat 1 dan 23. Pastikan hari ini, tidak usah tawar-menawar, itu benar. Lepaskan pengampunan, lepaskan. Pokoknya tiap detik, tiap saat ngomong sama diri kita. Calon mempelai pengantin Kristus, lepaskan pengampunan setiap detik, setiap saat. Setiap detik, setiap saat. Sehingga ketika ada kata-kata yang menyakitkan hati kita, maka kita tidak boleh simpan. Kita dengar, kita buang. Tangkap ya, kita lihat disakiti, kita buang. Tidak boleh yang namanya nyimpan sakit hati. Lepaskan pengampunan karena kita nggak mau tinggal di dalam maut. Kalau sewaktu-waktu kita meninggal, kita masih hidup dalam kebencian, maka pintu surga tertutup. Makanya tidak ada standarnya orang benar bisa simpan sampah sakit hati di dalam hatinya. Dengar fitnah, lepaskan pengampunan. Dari Daud, berbantalah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Daud ngerti kuncinya hari ini, ndak usah membantah orang yang nyakiti hidup saudara dan saya. Daud berkata, berbantalah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Yang 23, terjagalah dan terbangunlah, membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hari ini kenapa kita hari ini harus melepaskan pengampunan, saudara dan saya sebagai anak Tuhan, ingat, senyatanya waktu kita melepaskan pengampunan, maka orang yang nyakiti kita itu sedang berbantah, sedang berperang, dan sedang melawan Tuhan, Pastikan Tuhan yang berbantah, berperang, dan yang bela hidup kita. Ketika kita hari ini melepaskan pengampunan, maka Tuhan yang berbantah, Tuhan yang berperang, Tuhan yang bela hidup kita. Saudara tidak usah membantah, saudara tidak usah membenarkan diri bahwa saudara benar dan sebagainya. Ada waktunya pembelaan Tuhan pasti nyata. Toh kalau kita bela diri, misalnya kita sebagai seorang istri atau suami yang membela diri, kita hari ini tahu suami kita salah, istri kita salah, tapi kita membela diri, toh tidak ada benarnya. Kalau selama orang itu tidak pernah mau mengakui kesalahan, kita tidak usah berbantah-bantah lagi. Izinkan Tuhan yang berbantah, izinkan Tuhan yang berperang, izinkan Tuhan yang bangun membela hak dan perkaramu. Itu yang dikatakan Daud.
Makanya hari ini Tuhan itu melakukan 3B. 3B. Tuhan yang berbantah, Tuhan yang berperang, Tuhan yang bela hak dan perkara saudara dan saya. Jadi sekali lagi, waktu kita melepaskan pengampunan, kita juga diuntungkan. Jangan pikir ketika kita dianggap orang bodoh, blow on, bego, bodoh, ya disakiti terus, ngampuni, sakiti, ngampuni, nanti kamu ndak diorangkan loh. Eli, kamu ndak dijadikan orang, tapi kamu dijadikan keset. Sekali lagi, saudara dan saya, ketika kita mengerti firman hari ini, kita belajar dari seorang Daud. Daud punya pemikiran, dan hari ini kita juga percaya, kita bukan keset. Mengampuni bukan bodoh, mengampuni bukan bego, bukan blow on, tapi melepaskan pengampunan karena kita jadi calon pengantin Kristus yang hari ini bukan sebagai pembunuh, pendusta, dan kita hidup dalam gelap, tapi kita adalah terang Kristus yang harus melepaskan pengampunan setiap saat. Banyak orang melepaskan pengampunan setahun sekali kalau Natalan, ya. Ada orang yang melepaskan pengampunan mungkin seminggu sekali. Hati-hati. Selama seminggu ini, saudara belum tahu hidupmu berakhir atau masih hidup. Kalau suatu kali saudara mati mendadak, pintu surga jelas tertutup. Makanya pesan Tuhan hari ini kita mau berubah. Jangan beri ruang di hatimu buat kebencian, buat kemarahan, buat sakit hati. Mulai hari ini, tiap detik, tiap saat, berikan ruang hati kita untuk pengampunan dengan tulus. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh iblis. Iblis selalu berkata gini. Dulu saya dikatakan sama iblis selalu bilang gini, enggak apa-apa lah Eli, Tuhan maha tahu kok. Kamu memang manusia, enggak bisa mengampuni. It's okay. Kasih waktu untuk kamu bisa mengampuni. Itu saya dulu. Ketika saya baca firman, saya merenungkan, aduh Tuhan, kalau saya nanti malam tidur mati enggak bangun, lah kan Tuhan, saya masih ada di dalam maut. Iya, jelas katanya Tuhan. Jelas katanya Tuhan. Makanya jangan mau kita ini dibodohi iblis. Kita sering ngampuni, tunggu waktunya. Sekarang saya nggak bisa Bu Eli. Nggak bisa Bu Eli. Lihat nenek lampir satu itu Bu Eli. Amit-amit jabang bayi. Lihat tetangga saya amit-amit Bu Eli. Amit-amit. Ada berapa banyak orang yang masih berkata sampai hari ini, amit-amit jabang bayi. Kalau ketemu mukanya Bu Eli, pelakor lagi Bu Eli. Sekali lagi, musuh kita bukan pelakor, bukan suamimu yang selingkuh, bukan istrimu yang selingkuh, bukan mertuamu yang jahat, bukan melawan darah dan daging, tapi musuh kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara yang lagi membodoh-bodohi kita, yang lagi mengajari kita untuk bertahan dalam sakit hati. Tunggu waktunya kamu bisa mengampuni. Sekali lagi, musuh kita bukan darah dan daging, bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak, bukan mertua, bukan ipar, teman yang jahat, tapi musuh kita hari-hari ini adalah melawan semua tipu daya iblis, semua jerat iblis, sehingga kita tidak bisa mengampuni. Segera lepas. Dengar sesuatu, lepas. Lihat ya, 3 hal yang akan saya bahas. Kalau Tuhan yang berbantah, berarti jangan bantah. Itu yang pertama. Jangan suka bantah debat dalam satu rumah tangga yang membuat perceraian, karena kita suka berbantah. Waktu kita tidak salah, kita berbantah, kita debat. Kita merasa kok enak hidupmu. Enggak. Mulai hari ini, kalau Tuhan yang berbantah, Daud berkata, berbantahlah Tuhan melawan musuh-musuh yang berbantah dengan aku. Artinya mulai hari ini, sebagai siapapun kita yang mendengar, pastikan kita hidup bisu aja. Nggak usah banyak keluar kata-kata untuk membantah. Iya, aku nggak salah ya, kamu kurang ajar ya, kamu kurang ajar. Nggak perlu mulai hari ini. Mertuamu sekalipun menghina hidupmu, hati-hati dengan perkataan.
hari ini kalau orang bisa melepaskan pengampunan, cirinya orang tidak akan membantah setiap kata-kata yang buruk yang engkau dengar hari ini. Apapun perkataan buruk tentang hidupmu, orang yang sudah bisa melepaskan pengampunan tidak akan berbantah, tidak akan berdebat, tapi belajarlah bisu, jangan berbantah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan yang berperang melawan musuh seperti Daud katakan, maka yang kedua, jangan melawan. Sudah, ndak usah berbantah, ndak usah melawan. Itu ciri orang yang melepaskan pengampunan. Kalau setiap hari kita, setiap detik hati kita lepas pengampunan, maka kita akan menjadi mudah untuk tidak berbantah dan melawan orang yang menyakiti kita. Berapa kali pun kita disakiti, kita dihina, kita dimaki dalam hidup rumah tangga hari-hari ini. Banyak orang bercerai hanya karena kita dimaki suami setiap hari. Ada seorang ibu yang menceritakan, dia berkata gini, Bu, dulu waktu suami saya sukses, suami saya itu perkataannya ndak kayak kebun binatang. Manggil saya itu selalu yang, sini yang, tolong ambilin ini. Bu, sejak pekerjaannya stres, usahanya mulai sepi, dia hari ini stres tingkat tinggi. Bu, kalau panggil saya bukan yang lagi, mending panggil nama. Kadang-kadang manggil saya itu seenaknya sendiri. Sini, kamu sini gitu. Gak pernah panggil nama, bahkan kalau ngomong sama saya, bodoh, memang kamu goblok dasar. Perkataan mulai kasar, Bu Eli. Bahkan hari-hari ini Bu Eli menyakitkan hidup saya melalui setiap kata-kata yang diucapkan, perbuatannya Bu Eli. Saya tahu dia stres. Apa dikira dia aja yang stres? Saya juga stres, Bu Eli. Itu sebabnya hari-hari ini yuk, apapun perkataan, saya percaya di masa sukar ini banyak orang stres. Iblis lagi pakai orang-orang yang stres-stres itu untuk semakin menghancurkan hidup saudara dan saya. Alangkah jauh lebih baik kalau kita mengerti firman, kita hidup di masa yang sukar, yang jahat makin jahat. Maka kita hari ini berdirilah sebagai pengantin Kristus. Jangan terbawa emosi, jangan terpancing emosi. Jangan karena keadaan yang membawa kita hari ini, yang tadinya tidak tinggal dalam maut, ya, karena suami baik-baik, istri baik-baik, semua baik-baik, saudara bisa hari ini hatimu bersih. Tapi waktu keadaan makin sulit, saudara sedang memindahkan hidupmu di dalam maut, karena engkau tidak mau lepaskan pengampunan. Sampai ibu ini bilang gini, saya pengen pisah, saya pengen cerai Bu Eli, saya sudah tidak kuat dengan maki-makian setiap hari. Pastikan kita tidak kuat, kita sakit hati, karena hati kita dipenuhi oleh kebencian. Kalau setiap hari kita standarnya dengar anjing babi, lepas. Dengar kata-kata yang buruk, lepaskan pengampunan. Percayalah, setiap perkataan yang buruk yang dilepaskan orang atas hidup kita akan dirubah menjadi berkat atas hidup kita. Itu kalau kita bisa melepaskan pengampunan. Makin banyak anjing babi, makin banyak, nanti kita lihat ayatnya, makin banyak berkat yang kita terima. Jadi sekali lagi jangan bantah, standarnya ya pengampunan, jangan melawan, bisu ya Bu Eli, bisu aja. Sudah, budek sudah. Ya, hari ini sudah tidak usah lihat apapun. Yang ketiga, kalau Tuhan pembela dalam hidup saudara dan saya tentang hak dan perkaramu, maka hari ini kita menyerahkan 3 hal. Yang pertama, jangan berbantah, jangan melawan. Yang ketiga, serahkan kepada Tuhan. 3 step langkah ini akan membawa kita setiap detik, setiap saat melepaskan pengampunan. Mulai hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun menantu-menantu yang lagi dalam struggle mengampuni. Tiap kali hari ini katakan mulai dilatih melepaskan pengampunan, mulai katakan rem dalam diri kita. Jangan berbantah, jangan melawan, serahkan sama Tuhan, perkaraku, hakku, karena Tuhan yang bela, Tuhan yang berbantah, Tuhan yang berperang buat kita. Hari ini yuk, terima kasih buat Bu Titik ya. 3 tip ini akan membuat kita setiap detik akan bisa melepaskan, legowo, tulus mengampuni.
Tiap kali kita dimaki suami kita, mulai hari ini, ya, buat ibu yang sudah mulai mau cerai pisah karena tidak kuat dengan perkataan anjing, babi, penghinaan setiap hari, saudara tidak jadi masalah. Saudara dihina, tapi status kita tetap biji mata Allah. Orang yang berani menghina biji mata Allah sedang berbantah dengan Tuhan, sedang berperang dengan Tuhan, sedang hari ini juga melawan Tuhan yang membela perkara dan hak kita. Pastikan kalau kita jadi mertua juga dengar, kita jadi suami, jadi istri yang lagi dengar live saya, juga jangan pernah terus hari-hari ini juga menyakiti orang lain. Karena tanpa kita sadari, waktu orang yang kita sakiti begitu dia bisu, begitu dia tiarap, maka kita hari ini sedang menghadapi kekuatan Tuhan. Makanya jangan main-main dengan orang yang melepaskan pengampunan. Yuk kita lihat 3 langkah ini. Bu Eli, kalau kita tidak berbantah gimana Bu Eli? Yang pertama, saudara percaya hari ini tidak usah bantah. Kalau Mazmur 18 ayat 18 sampai 20 berkata, Mazmur 18 ayat 18 sampai 20. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku. Pastikan sekuat-kuatnya pelakor, sejahat-jahatnya suamimu, sejahat-jahatnya istri dan mertuamu. Kalau kita tidak usah berbantah, Tuhan itu pasti melepaskan kita semua. Hari ini percayalah, ayat 19, mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Hari ini pastikan siapapun musuh kita, ketika Tuhan menjadi sandaran hidup kita, kita pasti dilepaskan. Apapun bentuk penindasan hari ini, jangan pernah bantah. Setiap caci maki terima aja. Setiap perkataan kebun binatang tidak usah dibalas. Nanti kalau kita balas maka semua impas. Justru kita juga akan menerima balasannya nanti dari Tuhan. Misalnya kita dikatain bodoh, kita bilang bodoh sendiri. Nanti bodohnya kita juga totalan sama Tuhan. Jangan mau totalan sama Tuhan tentang bayar harga. Lebih baik kita totalan sama Tuhan, menikmati upahnya karena kita tidak membalas. Tangkap ya, seringkali tanpa kita sadari, waktu kita membalas, kita ini totalan juga loh sama Tuhan. Kenapa? Karena setiap upah dosa itu pasti ada harga yang harus dibayar. Lah kalau kita sakit hati, kita totalan enggak sama Tuhan? Jelas nanti totalannya bayar maut loh saudara. Kita balas babi, kita balas kutuk dengan kutuk. Totalannya nanti juga sama Tuhan juga ada kutuk juga yang akan kita terima. Lebih baik kita jangan totalan bayar harga sama Tuhan. Tapi kita mau totalan nanti menikmati totalan upahnya Tuhan. Yang jatuh tempo nanti kita nikmati sampai anak cucu. Jadi kita hari ini jangan berpikir mengampuni itu bodoh Bu Eli. Enggak, mengampuni itu adalah orang yang hebat. Tidak usah berbantah, karena Tuhan yang akan melepaskan. Tuhan jadi sandaranmu. Sehebat-hebatnya orang yang nyakiti hidupmu, pasti nanti di tangan Tuhan orang-orang ini akan dikalahkan. Karena Tuhan yang akan melepaskan kita dari orang-orang yang jahat. Itu yang pertama, lihat 1 Petrus 3 ayat 9. Apa yang harus kita lakukan Bu Eli? 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi hal yang pertama, kalau kita tidak berbantah, hari ini tidak usah balas kejahatannya, jangan balas caci maki. Ibu-ibu yang suka balas, bapak-bapak juga mulai hari ini kalau dikatai teman kerjamu, difitnah apapun, tidak usah balas. Tidak usah balas kejahatannya, tidak usah balas caci makinya, sebaliknya berkati dia. Tuhan, aku memberkati mertuaku yang tadi mengata-ngatai saya sebagai mantu yang bego, mantu yang tidak punya harga diri. Saya memberkati. Saya tidak balas kejahatannya, saya tidak balas caci makinya, saya malah memberkati. Percayalah, orang yang bisa konsisten melakukan seperti ini, setiap kali caci maki akan dirubah menjadi berkat. Karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Panggilan kita bukan untuk membalas. Panggilan kita untuk memberkati. Waktu kita dibalas. Jadi sekarang gimana Bu Eli kalau kita dikatai bodoh?
Haleluya, puji Tuhan. Aku memberkati hidupmu. Maka bodoh dirubah berkat sama Tuhan. Kalau di jalan diserempet angkot, biasanya kita emosi. Matamu di mana? Nggak usah bilang matamu sendiri, nggak usah. Ya, setiap kali dikatakan matamu, saudara nggak bales. Saudara justru memberkati orang angkot. Aku memberkati kamu, Pak. Aku memberkati. Maka matamu akan dirubah jadi berkat. Tangkap ya, saudara pengen diberkati hari ini masa-masa yang sulit loh. Kita pasti punya investasi yang tidak pernah rugi, yaitu investasi kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari ini kalau yang pengen diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa, makin banyak kata-kata kutuk, penghinaan, caci maki setiap hari. Kalau kita tidak membalas, kita tidak bantah, tidak debat, maka itu akan dirubah menjadi berkat setiap hari. Kalau ada anak yang, ya saya terima konseling, anak yang suka maki orang tua, ndak usah panas hati, ndak usah sakit hati. Lepaskan pengampunan saat itu juga. Jangan membalas. Lepaskan pengampunan berarti harus melepaskan berkat. Iparmu jahat, lepaskan berkat setiap hari. Jangan lepaskan anjing kurang ajar. Jangan lepaskan kurang ajar, tidak tahu diri. Hari ini perkataan kita hanya boleh lepaskan berkat. Waktu kita lepaskan berkat, maka kita dilepaskan berkat sama Tuhan. Waktu kita ngomong kurang ajar, maka kita tidak mendapat berkat. Hari ini jangan totalan lagi sama Tuhan tentang dosa. Totalan, yuk terima berkatnya Tuhan. Itu yang kita kejar. Nanti itu sampai anak cucu. Pastikan di masa sukar. Saudara percaya, saya bisa tangkap pesan Tuhan gini. Kadang-kadang kita berdoa ya, Tuhan, aku mau diberkati lebih. Aku mau diberkati usahaku lebih, semuanya lebih. Saudara percaya, nanti kalau sudah diberkati, minta berkat lebih, pasti Tuhan kirim orang-orang yang menyakitkan hidupmu. Itu cara Tuhan. Kalau mau diberkati lebih, nanti ada orang yang fitnah, makin jengkelin saudara. Nah, Tuhan bilang gini, ayo, kalau kamu bisa lepaskan berkat, ini berkat lebih. Tangkap loh saudara. Saudara jangan mikir tinggal di pondok mertua indah, ngenes Bu Eli dihina-hina. Jangan berpikir itu. Tangkap berkat lebih, segera terjadi. Itu pasti terjadi. Ya, jadi siapa yang minta berkat lebih, siap-siap dikirim sama orang-orang di sekitar kita yang tiba-tiba baik sama kita. Cium Yudas nanti, cipika-cipiki cium Yudas. Tonjok hidupmu dari belakang, tusuk hidupmu dari belakang. Tapi pastikan kita sudah dengar firman. Hari ini ingatkan, kita bukan preman, kita adalah calon pengantin Kristus yang melepaskan pengampunan bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, sehari sekali, tapi setiap detik. Lepas, ganti lepas berkat. Itu lepas pengampunan. Yang kedua, bagaimana tidak melawan ya? Yang pertama, jangan balas apapun kejahatan, caci maki, lepas berkat. Yang kedua, Matius 5 ayat 39 dan 44. Matius 5 ayat 39 dan 44. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tetapi aku berkata kepadamu, 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pastikan standarnya orang benar yang melepaskan pengampunan, ditampar pipi kiri sudah sakit, kasih pipi kanan. Kasih pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Hari ini harus rela sakit. Saudara kalau tidak melawan, pasti iblis akan buat tekanan lagi. Saudara begitu ditampar pipi kiri, jangan tampar balik, malah berikan pipi kanan. Artinya kita hari ini mau melepaskan pengampunan sesakit apapun. Pipi kirimu sudah sakit, kasih pipi kananmu. Masih ada ruang pipi kanan, ditampar, kasih. Jangan berpikir lagi bodoh, tapi 3 hal,
waktu Tuhan berperang, maka kita tidak usah melawan. Sekalipun pipi kiri kananmu sudah habis ditampar oleh orang-orang yang menyakiti hidupmu pada posisi engkau tidak salah, Tuhan tetap mau kita hari ini punya hati yang mengampuni. Lepaskan hati yang mengampuni, lepaskan hati yang mengasihi, lepaskan doa bagi orang yang menganiaya. Bayangin ya, firman Tuhan itu standarnya. Kalau saya baca firman Tuhan itu saya bilang ini, Tuhan, kasih-Mu itu luar biasa loh Tuhan. Dunia tampar pipi kiri, tampar balik saudara. Tidak ada prinsip dunia ditampar diberikan pipi satunya. Itu artinya Tuhan itu sudah standarnya mengampuni, mengasihi itu benar-benar sudah tidak ada batasnya saudara. Saudara bisa bayangin ya, orang berdoa bagi orang yang menganiaya. Orang menganiaya itu raja tega, tidak jelas. Mungkin kita dianiaya hati sama suami istri kita bertahun-tahun. Kita dianiaya ya. Mungkin kita dianiaya secara hati itu sudah Bu Eli. Dari kawin sampai sekarang saya dianiaya hati itu tidak lepas-lepas. Tidak apa-apa. Tuhan tetap mau standarnya kita berdoa. Jangan dikutuki. Kalau kita melepaskan pengampunan, maka hati kita harus bisa mengampuni, mengasihi, dan mendoakan siapapun yang menganiaya kita. Itu orang yang gak melawan. Ciri orang yang melepaskan pengampunan, pasti hatinya selalu setiap detik mengampuni, mengasihi, dan setiap saat bisa berdoa. Hari ini siapapun saudara dan saya, yuk jangan pernah dibodoh-bodohi oleh iblis. Pastikan kasih tampar. Bu, sakit, sudah. Sakit Bu, ampuni. Ditampar lagi, kasih saja. Sudah, kasih semua. Yang perlu dikasih itu mengasihi, mengampuni, itu terus dikasih saudara. Hatimu kasih. Jangan hatimu penuh kebencian yang saudara pertahankan. Kalau Tuhan berkata lepas nak, lepas. Artinya hari ini setiap detik kita harus memberi hati kita buat suami yang brengsek, buat suami yang jahat, istri yang jahat, mertua yang jahat. Tuhan mau kita memberi hati setiap detik, ngampuni, mengasihi, berdoa setiap saat buat mereka. Itu ciri orang yang melepaskan pengampunan. Sekali lagi, orang yang melepaskan pengampunan akan memberikan hatinya setiap saat buat suamimu. Doa setiap saat buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anakmu yang nyakiti engkau, mertua yang galak, hari ini menantu yang jengkelkan juga. Pastikan Tuhan mau hati kita setiap kali berikan, lepas, jangan tahan, ampuni, kasihi, dan berdoa. Artinya itu yang harus dilepaskan. Jangan pernah bertahan dengan kebencian sesakit apapun. Kita semua sebagai anak Tuhan, pengantin Kristus, kita bukan pengikut dunia yang berkata tampar ganti tampar. Tampar pipi kiri, tampar pipi kiri, tampar pipi kanan, tampar balik pipi kanan. Tapi sebagai pengantin Kristus, tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya berikan hatimu setiap saat untuk mengampuni, mengasihi. Kita percaya, mungkin kita tidak disakiti ditampar, tapi kita disakiti di hati. Makanya beri, Tuhan berkata, berikan. Jangan pernah hari ini tutup pintu hatimu untuk pengampunan. Setiap detik, setiap saat buka hatimu untuk mengampuni, mengasihi. Buka hatimu untuk mendoakan orang-orang yang menganiaya hidupmu. Baik secara hati, secara fisik, secara perkataan. Lagi hari ini mentalmu hari ini disakiti. Karena kau dikatai bodoh, istri yang tidak aku cintai, suami aku tidak cinta lagi sama hidupmu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Yuk kita mau melepaskan pengampunan. Hari ini siapapun yang mendengar firman ini, berat. Memang ikut Kristus pikul salib memang berat, tapi upahnya adalah berkat. Jangan nanti kita totalan sama Tuhan, bayar harga. Yang terakhir, serahkan kepada Tuhan.
Ya, kalau saudara baca, serahkan kepada Tuhan. Yeremia 20 ayat 11 sampai ayat 11 aja kita baca terlebih dahulu. Orang yang bisa menyerahkan kepada Tuhan bukan orang yang bodoh. Pastikan hari ini kita mau melepaskan pengampunan, bukan setahun seminggu sekali. Ada banyak orang Kristen yang bisa melepaskan pengampunan pada posisi setahun sekali. Kalau Natalan aja bu, damai-damai, cungkok sinien, Chinese New Year, baru Kyonghi, balik Kyonghi-nya selesai, enggak. Kita bukan jadi orang Kristen, kita bahaya loh. Kalau kita mati, maut loh itu. Pilihan hidup itu jangan mau. Sudah dikeluarin dari maut, masuk lagi ke dalam maut. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Pastikan siapapun yang lagi menganiaya hidup kita, waktu kita berserah, hak perkaraku Tuhan yang memperjuangkan, maka percayalah hari-hari ini kita sebagai seorang pahlawan. Ternyata orang yang bisa melepaskan pengampunan di mata Tuhan, kita ini pahlawan yang gagah perkasa. Tangkap ya, siapapun yang berani menganiaya biji mata kita sebagai pahlawan, maka musuhmu yang akan tersandung jatuh nanti. Kita lagi disandung ya, direkakan yang jahat, kita lagi disandungkan sama pelakor, sama musuh-musuh kita untuk hancur. Tapi senyatanya itu nanti senjata makan Tuhan. Mereka akan tersandung jatuh, mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah hukum tabur tuai mereka. Makanya jangan panas hati. Saya itu ketika mengerti firman, saya itu cuma bisa bayangin. Saya bilang gini, Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu buat suamiku. Jangan sampai ya Tuhan, orang-orang yang menyakiti saya itu kalau tidak bertobat-tobat loh ya, nanti pada akhirnya firman ini pasti digenapi. Tuhan memang panjang sabar, tapi sabarnya Tuhan juga pasti ada batas waktunya. Selama kita dikasih kesempatan, khususnya sebagai pelakor-pelakor yang mendengar khotbah ini, sebagai pebinor ya, yang ngambil istrinya orang, yang ngambil suaminya orang, yang nyakiti orang benar yang sudah diam, khususnya hati-hati. Tuhan itu masih sabar. Saudara, tidak terjadi apa-apa karena belum waktunya menuai. Tapi kalau sudah waktunya menuai, tiga-tiganya ini loh ditimpa loh saudara. Tersandung jatuh, tidak berdaya, tidak bisa malunya, tidak ketulungan, ada noda yang selama-lamanya. 3 predikat ini loh buat pelakor, hati-hati. Buat pebinor juga. Buat orang-orang yang dablek, bebal, ndak mau segera bertobat nyakiti orang lain, pastikan nanti kalau 3-tiganya ini terjadi, maka saudara menyesalnya itu seumur hidup. Bayangin kalau malu selamanya itu anak cucunya terus pegang loh. Makanya hari ini jangan pernah mau hidup dibodoh-bodohi oleh iblis. Dan buat saudara sebagai pahlawannya Kristus yang karena melepaskan pengampunan, belajarlah berserah. Kenapa? Ketika hari ini saudara baca di Mazmur 18, saya sudah selesai sebentar lagi, ayat 21 dan 22. Makanya kalau totalan, jangan totalan bayar harga, totalannya ini aja. Waktu kita sudah berserah, maka Mazmur 18 ayat 21-22 akan digenapi. Tuhan memperlakukan pahlawannya, saya ganti ya, sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jangan balas tampar. Kalau saudara balas tampar, tanganmu sudah tidak suci lagi. Makanya hari ini yuk, kalau melepaskan pengampunan tanganmu masih suci. Lah 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Pastikan hari ini Tuhan itu membalas kita ketika kita hari ini hidup sesuai dengan kebenaran. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita tidak berbantah, kita tidak melawan, tapi kita menyerahkan, maka Tuhan akan memberikan balasan. Tuhan akan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Selama bertahun-tahun saya terlalu percaya. Tuhan bilang gini, Eli, jangan hitung-hitungan proses dengan aku.
Waktu engkau disakiti, engkau tidak balas, engkau disakiti, engkau tidak balas, engkau melepaskan pengampunan. Senyatanya aku sedang memperlakukan kamu dan anak cucumu sesuai dengan kebenaran. 14 tahun disakiti kali 14. Bahkan aku bukan hanya memperlakukan kamu sesuai dengan kebenaranmu, tapi aku membalas engkau sesuai dengan kesucian tanganku. Wow, saya bilang gini, iya ya Tuhan, berarti melepaskan pengampunan tiap detik, tiap saat itu orang pahlawan yang hebat ya Tuhan. Jelas. Karena aku memperlakukan pahlawan tuh luar biasa loh. Aku membalas hidupmu, enggak main-main. Aku sedang memperlakukan engkau dan membalas engkau sesuai dengan kebenaran dan kesucian tanganmu. Kalau engkau ditampar, kasih pipimu. Jangan pernah lindungi apapun dari tamparannya orang. Tanganmu jangan ikut-ikut Eli. Jangan ikut-ikut tanganmu nampar balik. Selama dia bisa, musuhmu mau nampar musuh, menampar hidupmu, kasih sudah pipi kanan kiri sudah habis. Mungkin mau ditampar di daerah mana ya saudara. Saya bisa bayangkan. Tuhan cuma bilang gini, jangan pernah pakai tanganmu untuk membela hidupmu. Cukup tanganku yang akan bela hidupmu saat engkau ditampar. Aku sedang memperlakukan engkau. Wow. Tuhan diperlakukan seperti apa? Hari ini kau diperlakukan seperti keset, tapi aku memperlakukan engkau sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Kebenaranmu, kesucian tanganmu, totalan nanti sama aku. Aku akan membalasnya. Memperlakukan engkau. Wow. Sementara musuhmu juga akan aku perlakukan. Tapi mereka bukan lagi sebagai pahlawan, sebagai orang yang akan tersandung jatuh. Aku akan membalas dia. Ada aib selama-lamanya, bahkan mereka hari itu akan tidak berdaya. Pastikan hari ini sebagai pengantin Kristus, pahlawan Kristus, hari ini jangan pernah mau simpan kepahitan. Pengampunan setiap detik standarnya. Ingat ya, begitu disakiti, langsung detik itu juga lepas. Wow. Itu indahnya kita sebagai pengikut Kristus. Saudara percaya? Hari ini jangan mau totalan tentang bayar harga. Kita mbak mau totalan bayar harga ya. Karena upah daripada kebencian itu maut. Tadi itu pendusta, pembunuh, hidup dalam gelap. Kita mau totalan sama Tuhan. Karena Tuhan sedang memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran. Dia sedang membalas kita sesuai dengan kesucian tangan kita. Pastikan tangan kita jangan pernah melindungi tamparan orang. Izinkan orang mau tampar pipi kanan ya. Saya bisa bayangin firman ini. Ditampar pipi kiri, pipi kanan. Berarti saudara ditampar gitu loh saudara. Aduh sakit saudara. Orang kalau ditampar kanan kiri itu gimana saudara? Sakit saudara. Saya bisa bayangin itu. Tapi sekali lagi jangan pakai tangan kita untuk melindunginya. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Izinkan tangan Tuhan nanti yang nampar balik. Mungkin kita ditampar sama suami kita. Mungkin suami-suami ditampar sama istri tiap hari. Ya kanan kiri. Sakit Bu Eli, sakit tak apa-apa. Pastikan nanti Tuhan sendiri yang akan membantah. Dia yang akan hari ini berdiri sebagai pembela kita. Tidak usah debat, tidak usah bantah. Dia sendiri yang akan bantah nanti, yang akan berperang, yang akan bela hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend semuanya. Tetap sukacita. Hari ini berikan senyum buat orang yang nampar hidupmu. Berikan senyum. Karena kita mau melepaskan pengampunan standarnya setiap detik. Yang tadi mukanya kayak Daniel sama suami, nggak ngomong, segera peluk. Buat anak-anak yang tadi pagi mungkin nyakiti kita, segera sapa. Walaupun kita sebagai orang tua nggak usah gengsi. Kalaupun kita salah, rangkul dia. Khususnya juga sebagai bos. Ya, kalau saudara sedang sakiti siapapun, segera lepaskan pengampunan. Jangan pernah tahan-tahan. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend ya. Doakan saya besok di Solo. Saya khotbah 4 kali. Doakan supaya pengurapan Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa pintu anugerah-Mu selalu terbuka buat kami. Kami sadar akan firman-Mu hari ini mengajar kami untuk sebagai pengantin Kristus, pengikut Kristus, pahlawan Kristus,
Kristus yang tidak boleh menyimpan kepahitan sedikit pun. Kami akan melepaskan pengampunan hari ini. Hari ini kami baru mengerti, ternyata pengampunan harus setiap detik. Karena kami tidak mau tiap detik pindah ke maut lagi. Tiap kali kami tidak ngampuni, kami sedang di dalam maut. Itu sebabnya kami tidak mau tahan-tahan pengampunan. Apapun bentuk tamparan yang sakit kanan kiri, kami akan berikan pengampunan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Kau berkati sertai kami dalam aktivitas kami masing-masing dengan hati yang gembira. Kami lepaskan berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semua. Tuhan Yesus memberkati.